Pada episode kali ini, kami akan membahas tentang kepribadian. Apa itu kepribadian? Beragamnya tingkah laku dan sifat manusia sangat dipengaruhi oleh kepribadian yang dimiliki masing-masing individu. Kepribadian sendiri sangat mempengaruhi bagaimana seseorang bertingkah laku, berpikir, mengelola emosi, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan. Seperti bagaimana kalian memperlakukan pelayan, berinteraksi dengan teman sekolah, atau bahkan bagaimana kalian berinteraksi dengan kurir pengantar paket. Seorang ahli sosiolog yang bernama George Herbert Mead telah membagi perkembangan diri manusia yang dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yakni yang pertama, tahap persiapan, atau disebut juga dengan preparatory stage, kemudian tahap meniru, atau play stage, kemudian berkembang lagi ke dalam tahap siap bertindak, atau game stage, dan di tahap yang terakhir yaitu tahap penerimaan norma kolektif, atau disebut juga dengan generalizing stage. Tahap persiapan adalah tahapan pertama yang dialami sejak manusia dilahirkan, yaitu dari umur 0 sampai dengan 3 tahun. Dan pada tahapan ini, seorang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya. Mereka dibentuk sebagai calon anggota masyarakat yang dipersiapkan dengan dibekali nilai dan norma yang menjadi pedoman dalam bergaul. Sebagai contoh adalah seorang ibu yang sedang mengajarkan kata mandi atau makan kepada anaknya yang balita. Makna kata mandi tersebut juga belum sepenuhnya dipahami oleh anak. Tetapi lama-kelamaan anak akan memahami secara sempurna seiring dengan perkembangannya. Pada tahap yang kedua, seorang individu sudah masuk ke dalam tahap meniru atau play stage, di mana tahapan ini dialami oleh manusia sejak berumur 4 sampai dengan 6 tahun. Tahap ini ditandai dengan adanya perilaku anak yang meniru tingkah laku atau gaya bicara yang dilakukan oleh orang tuanya ataupun kerabatnya. Kemudian pada tahap ini juga kesadaran dari seorang anak mulai terbentuk. Mereka sudah mengetahui namanya, nama orang tuanya, kakaknya, ataupun orang-orang yang dekat dengan dirinya. Kemudian yang ketiga adalah tahap siap bertindak atau game stage, di mana tahapan ini diawali ketika individu tersebut sudah masuk ke dalam jenjang pendidikan yang pertama, yaitu ketika berumur 7 sampai dengan 18 tahun. Pada tahap ini, proses peniruan yang dilakukan oleh seorang anak akan mulai berkurang, karena ia sudah sedikit mengerti tentang apa yang harus ia lakukan. Selain itu juga, terjadi peningkatan kemampuan yang dimilikinya untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Dengan kemampuan ini, maka seorang anak sudah memiliki kemampuan untuk bermain secara bersama-sama. Mereka sudah tidak lagi meniru tentang perilaku orang terdekatnya, melainkan mereka sudah menyadari tentang apa yang harus mereka lakukan. Pada tahap siap bertindak ini, lawan ia untuk saling berinteraksi jumlahnya akan bertambah banyak dan juga hubungan dengan lawannya akan semakin kompleks. Seorang anak juga akan mulai memahami hal-hal yang dibolehkan ataupun yang dilarang, dan juga anak akan mulai mengetahui adanya norma-norma tertentu yang ada di luar lingkungan keluarganya. Kemudian di tahapan yang terakhir yaitu tahap penerimaan norma kolektif, di mana di tahap yang keempat ini dialami manusia ketika berumur 18 tahun ke atas atau ketika manusia itu sudah tidak lagi duduk di bangku sekolah. Pada tahap ini, seseorang sudah mulai dianggap dewasa. Dia sudah benar-benar mampu menempatkan dirinya pada posisi masyarakat yang lebih luas. Artinya, ia juga dapat bersosialisasi bukan hanya dengan orang-orang sekitarnya, tetapi juga dengan masyarakat luas yang mungkin belum dikenalnya. Seorang manusia yang sudah dewasa tentunya akan menyadari pentingnya suatu peraturan. Mereka sudah banyak dihadapkan oleh berbagai macam pilihan yang tentu saja tingkatan kehidupannya akan mengalami kompleksitas atau keberagaman dalam berbagai macam hal yang terjadi dalam dirinya ketika beranjak dewasa. Itu tadi merupakan tahapan-tahapan perkembangan dalam pembentukan kepribadian individu.